billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jalan pintas untuk mencapai kepanaan diri. Kakek saya pernah bercerita bahwa di dalam tarekat Qadariyah Naqsabandiyah ada jalan pintas untuk mencapai kepanaan diri. Ada jalan pintas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya jalan pintas ini atau jalan rahasia, maka tidak perlu kita susah payah menghilangkan atau membunuh ego dan nafsu, karena itu tidak mungkin. Karena nafsu, ego, dan lain sebagainya merupakan satu kenyataan Allah dan kesempurnaan Allah yang ada pada diri kita. Coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, tubuh manusia, nafsunya, hatinya, rohnya, penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, perbuatannya, gerak tangan kakinya, aku nyatakan diriku padanya. Artinya, nafsu, tubuh, nafsu, dan lain sebagainya itu merupakan kenyataan Allah yang ada pada diri insan itu sendiri. Jadi mustahil bisa kita hilangkan. Mustahil. Cuma yang jadi masalah di sini karena kita selalu merasa punya ego, punya nafsu. Ini yang jadi masalah. Kalau memang semua kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan semua kepada Allah, insya Allah kita sudah terlepas. Yang harus kita lakukan adalah kita harus berani mengingkari keberadaan diri kita, dan kita betul-betul sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hanya Allah saja yang ada. Selain Allah adalah palsu. Atau kita harus berani keluar dari diri kita, meninggalkan diri kita sejauh-jauhnya sampai diri kita tidak terlihat lagi. Kemudian yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting kita lakukan. Sangat jelas dalam Al-Quran Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru wal batinu was zahiru. Ini satu penjelasan yang harus kita yakini. Artinya dia yang awal,
Dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir. Artinya dia yang pertama, dia juga yang terakhir, dia juga yang tidak nampak, dia juga yang nampak. Kalau begini jadinya, di mana adanya kita? Tidak ada. Jadi kita harus berani mengingkari keberadaan diri kita ini. Kita harus berani keluar dari diri kita dan meninggalkan sejauh-jauhnya sampai diri kita ini tidak terlihat lagi. Kalau ini yang terjadi, maka kita tidak akan melihat lagi sesuatu kecuali Allah yang terlihat. Saya pernah seringkali menjelaskan puisi-puisi dalam konten-konten saya bahwa yang paling bernilainya hidup saat-saat apabila kita tidak menemukan lagi diri kita. Sebaliknya apabila kita masih menemukan diri kita, ketahuilah bahwa kita tidak akan bisa mencapai Allah. Jadi diri kita ini harus ditiadakan. Ini saja yang penting. Kalau kita sudah betul-betul tidak melihat diri kita, tidak ada. Semua ego sudah tidak ada. Masa ego ada, kita tidak ada? Kan enggak mungkin. Kalau kita ini tidak ada, betul-betul tidak ada, maka mustahil ego itu ada. Untuk mengkaji lebih jauh ini cuma kan repot, banyak orang takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak mau kehilangan egonya, tidak mau kehilangan nafsunya. Padahal sebenarnya ego itu milik Allah, nafsu milik Allah, semuanya milik Allah. Kita tidak punya milik apa-apa. Subhanallah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Ketika tidak terlihat lagi kita, maka secara otomatis yang terlihat itu adalah Allah sendiri. Tapi kalau kita masih melihat diri kita, mustahil kita bisa melihat Allah. Itu mustahil. Makanya kata Allah, fanakan dirimu. Kalau kamu sudah fana, akan kuganti dengan diriku. Kalau kita sudah tidak ada, maka dia sendiri yang ada. Subhanallah. Ini yang disebut jalan pintas untuk mencapai kepanaan diri. Tidak perlu kita susah payah, saudara. Tidak perlu. Kita harus tanamkan dalam hati kita penuh kesadaran bahwa kita ini tidak ada. Memang kita ini tidak ada. Pertama kita lahir ke dunia ini, kita sudah mati. Yang jadi masalah, kita yang selalu merasa hidup. Padahal hidup itu adalah Allah. Semuanya milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Demikian, semoga bisa dipahami. Istiqomah, saudara. Gunakan sisa umur kita agar kita bisa selamat dunia akhirat. Gunakan sisa umur ini untuk mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah di dunia, maka mustahil kita bisa mengenal Allah di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.